Halo semuanya, aku kali ini bakal bagikan cerita aku. Ini pengalaman kerja aku, kerja di sebuah daycare di tempat aku selama kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan lamanya. Aku nggak bakal kasih tahu nama tempatnya. Aku bagikan cerita ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, cuman aku pingin kalian tuh tahu gitu, kalau di luar sana itu ada yang namanya sebuah tempat bernama daycare, tapi kenyataannya itu nggak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Jadi aku harap kalian setelah dengar cerita aku ini hati-hati dalam memilih daycare untuk anak-anak kita. Istilahnya kita udah bayar bayar penitipan anak, nitipin anak kita di suatu tempat, tapi jangan sampai tahu-tahu ternyata anak kita itu kayak dikasih makanan yang nggak layak lah kayak gitu. Nah, jadi aku kerjanya itu awal mulai ceritanya ya. Aku awalnya kerja di sana sekitar berapa ya, tahun kemarin gitu lah. Bulan-bulan Maret gitu, Maret, April sampai Mei gitu kan. Nah, itu sekitar tanggal belasan gitulah, belasan. Nah, bulan pertama itu awal aku kerja itu kan karena ini ya, memang aku waktu itu baru-baru lulus juga, jadi kayak model masih nyari-nyari kerja gitu lah, nyari-nyari pengalaman kerja kan. Nah, kebetulan tante aku itu punya kenalan, jadi di tempat kerja tante aku ada orang yayasan yang punya daycare itu, penitipan anak lah nyebutnya ya. Nah, karena aku waktu itu lagi nyari-nyari kerjaan juga kan, jadi mau nggak mau ya udahlah aku pikir gitu kan, aku coba aja gitu, katanya kan kerja di daycare-nya ini aku sebagai kayak model ngajar-ngajar anak itu. Nah, diketemuin sama tante aku pergi nemuin ketua yayasan, orang yayasan itu. Nah, yang punya daycare kan, dia tuh orang yayasan di tempat kerja tante aku punya daycare. Nah, gitulah. Jadi tante aku sama aku ngadep tuh pergi ketemu sama pemilik daycare-nya kan, ibu-ibu. Nah, daycare-nya aku ceritakan, memang daycare-nya ini jadi daycare-nya ini sekaligus jadi tempat tinggalnya dia kayak gitu lah kan. Daycare-nya ini dalam bentuk rumah gitu, rumah tinggal dia. Nah, dibuat daycare itulah, halamannya luas gitu kan. Nah, pertama kali ketemu dia bilang, saya tuh nggak pernah nerima sarjana di sini, tapi sarjana banyak kok yang mau kerja di sini katanya kan. Nah, awal ketemu dia ngomong gajinya itu 1.500.000. Saya kerjaannya itu kamu cuman kayak model ngajarin anak-anak aja, nggak banyak, ini di sini cuman 20-an anak katanya kan. Terus kamu pun nggak bakal jagain semuanya gitu kan, maksudnya nggak ngajarin semua anak gitu, paling cuman 3 atau 4 anak, itu udah maksimal katanya, karena yang kerja di sini kan bukan cuman kamu aja katanya kayak gitu. Lalu kata dia bilang gaji 1.500.000 itu belum sama uang rajin sama uang piket. Jadi sistemnya itu kerjanya Senin sampai Jumat dari jam 6:30 sampai jam 4 sore. Nah, kalau piket itu harus datang lebih awal sama pulangnya sekitar jam 5 gitu. Nah, Sabtu Minggu libur, tanggal merah juga libur. Terus kalau misalnya kita piket tuh ada buang sampah gitu lah, buang sampahnya ke tempat pembuangan sampah gitu kan. Nah, itu ada uangnya tersendiri. Terus dia bilang katanya kalau misal kita datang kan ada absensi itu, katanya kalau datang lebih awal ada uang rajinnya kayak gitu kan. Ya udah, karena aku pikir juga aku butuh uang ya waktu itu ya kan. Jadi kayak dari pengalaman kerja juga, ya udah aku sanggupin gitu kan. Nah, terus 1 minggu kemudian aku tuh diajak untuk interview gitu sama ada 2 orang yang interview aku. Yang pertama itu pemilik penitipan anaknya, yang kedua itu kayak asisten dia gitu. Jadi mereka berdua yang ngurus daycare itu kan. Nah, awalnya di tes itu kan
katanya kan kita jadi yang ngajarin anak-anak gitu kan. Nah, aku tuh agak-agak heran sih sebenarnya. Ada tes sholat, tes ngaji, tes hafalan surat-surat Al-Quran juz 30 itu tuh kan. Terus ada tes tertulisnya tuh kayak soal-soal bagaimana cara menjaga anak, terus apa yang harus dilakukan ketika anak nih begini, terus umur anak segini apa cara pengajaran yang tepat untuk anak itu, soal-soal yang tertulis yang bobotnya tuh untuk betul-betul ngedidik anak itu kan secara tertulis gitu. Aku isi semuanya, aku tulis. Nah, selesai tes sama wawancara itu tuh, interview itu, aku diajak ngomong lah sebentar, cengkerama sebentar sama pemilik daycare-nya sama asistennya tuh, bertiga kami kan. Kalian tanda tangan kontrak. Ceritanya tuh kontraknya tuh, aku kan anak hukum juga kan, jadi aku ngerasa kayak kontraknya ini nih sama sekali nggak ngikat antara aku sama dia gitu kan. Kayak model kontraknya nih, klausa kontraknya tuh kayak rancu sekali lah. Isinya tuh cuma 3 klausa pertama itu kayak aku harus kayak model ngikutin peraturan kerja di sini. Kedua tuh nggak boleh nyebar-nyebarkan tentang pekerjaan ini kemana-mana. Ketiga itu kayak model aku dibatasi untuk nggak berinteraksi dengan orang tua anak didik aku gitu kan, anak titipan yang di situ. Nah, ya karena aku pikir nggak bakal ada masalah, nggak bakal ada hal buruk, karena ini kan istilahnya gini, tante aku tuh kenal orangnya gitu kan. Ya udah deh, aku ikutin aja. Cuman tuh memang kontraknya tuh kayak nggak ada apa ya, itu tuh nggak bisa menjamin aku sebagai pekerja sama sekali gitu lah kan. Lalu aku itu tanda tangan kontrak terus sambil bercengkrama, terus sebentar kan dia ngomong, lebih baik kerja jadi kayak gini, udah Sabtu Minggu libur, nggak kayak di bank tuh katanya. Dia kan tahu aku ada ikut tes di bank gitu kan. Nah, dia bilang nggak kayak di bank itu riba segala macam katanya. Kalau di sini kamu bisa ngajar anak-anak, dapat pahala, dapat gaji juga katanya. Nyaman, Sabtu Minggu libur kayak pegawai. Terus pun jam 4 udah pulang. Kalau misalnya jam 5 ada piket, kamu bisa dapat uang lembur katanya kan, kayak gitu. Ya ngomong, siapa sih yang nggak mau kan kerjaan Sabtu Minggu libur gitu kan. Katanya cuman ngajar anak doang, itu pun nggak banyak kerjaan gitu kan. Siapa sih yang nggak tertarik sama omongan kayak gitu kan. Nah, ya udah selesai kan. Seminggu kemudian aku udah boleh kerja. Nah, awal aku masuk tuh kayak kan yang kerja di situ tuh sama aku itu ada 5 orang kan. Dua orang itu udah di atas aku gitu lah, udah gak dewasa, udah tua gitu kan, udah menikah. 2 orang lagi itu di bawah aku, umurnya masih muda, setahun 2 tahun gitu lah kan. Nah, aku kerja sana, aku kenalan sama yang lainnya, nanya juga hal ini itu gitu kan. Lalu mereka tuh kayak, awalnya aku kerja di situ tuh, mereka tuh kayak nggak nyambut aku sama sekali gitu kan. Nah, aku ngerasa kayak model emang si ibunya tuh udah ngomong katanya kalau di sini nih semuanya tuh tamatan SMA semua yang kerja, nggak ada yang sarjana di sini katanya kan. Kata dia bilang sarjana pun udah pada banyak yang keluar, kata padahal kerjaan di sini enak nyaman katanya kan. Aku agak heran sih kenapa gitu kan mereka nih nggak mau kayak bilang ngomong sama aku gitu kan. Memang sih kalau dalam kerjaan mereka bantuin aku gitu kan. Sampai sehari 2 hari 3 hari tuh kayak mereka tuh, aku berusaha ngedekat tuh kayak nggak mau gitu kan. Aku heran. Nah, sekalinya cuman aku mikirnya gini, karena mungkin aku nih sarjana, mereka cuma tamatan SMA, jadi mereka tuh kayak bisa dibilang mungkin agak segan sama aku gitu kan. Cuman aku nggak mau negative thinking, aku abaikan aja, yang penting kerjaan kita genah gitu kan. Nah, hari pertama ini mulai masalahnya nih dari hari pertama. Aku kejut juga, katanya kan aku cuman ngajar doang kan, kayak ngajarkan surah-surah pendek ke anak-anak. Dan terus tuh aku nggak tahu, katanya 20 orang nih, ternyata sekali hari pertama datang semua anaknya nih, totalnya aku ngitung ada 41 anak.
41 anak kan. Terus katanya aku yang cuman kerjaannya nih jaga 3-4 anak itu, mentoknya 4-5 anak harus jaga semua. Yang piket itu tuh tugasnya di belakang 2 orang. Jadi pagi itu tuh aku nengok di belakang di dapur, satu masak, yang satu nyuci piring. Nah setelah datang tuh, anak-anak udah pada datang tuh, hal pertama yang kita lakuin adalah ngebuka pakaian mereka. Pertama kan kita nyambut anak tuh dari pintu depan untuk pisah sama orang tuanya kan. Nah jadi setelah kita misalkan orang tua sama anaknya tuh di pintu depan, kita bawa masuk anak ke dalam. Nah kan biasanya kan anak tuh ada yang datang pakai jaket, pakai apa, kita buka jaketnya, kita gantikan dia dengan baju biasa. Nanti kemudian yang belum sarapan kita suapin makan. Sebelumnya tuh isi tas dia, bekal segala macam tuh udah kita buka semua kan. Nah udah kita keluarkan semua dari tas-tasnya kan, kita suapin anak. Nah nyuapin anak itu bukan cuma satu anak, tapi misalnya sekali yang datang itu 10 anak, kami tuh harus bagi-bagi gitu. Sedangkan yang kerja cuma 3 di depan dan 2 di belakang piket kan, masak sama nyuci piring. Nah kena yang 3 orang nih, sekali datang 10 anak, mau nggak mau harus cepet-cepet kan, cepet-cepet gitu nyuapin satu persatu. Aku juga kaget kan awalnya kan, katanya cuma ngajar, kok tahu-tahu aku harus kerja kayak gini semua sih gitu kan. Karena aku udah biasa ngurus adik aku yang kecil, jadi aku tuh kayak udah tahu, oh cara nyuapin anak ini kayak gini, oh cara gantikan baju anak nih kayak gini, ngelepas popoknya kayak gini gitu kan. Jadi sambil nyambut anak-anak yang lain mau datang ini, nah kami nyuapin cepet-cepet kan. Nah berbagi nih kami bertiga kan. Terus setelah kami suapin anak-anak ini, itu pokoknya kalau udah anak-anak semua tuh udah datang, udah disuapin, udah beres makan itu, baca doa bersama, baca doa sambil nyanyi-nyanyi lagu untuk anak-anak TK gitu, anak-anak kecil. Dan aku tuh agak-agak anehnya gini, karena di daycare itu tuh anak umur balita kan, dia nerimanya dari umur 2 tahun lebih sampai umur mau masuk TK gitu, 6 tahun 7 tahun gitulah kan, yang paling tua tuh di situ. Aku tuh bingung karena nggak ada dipisah. Kan kalau untuk lingkungan anak kecil itu kan yang umur siap mau masuk SD sama di bawah kayak balita itu 2 tahun lebih itu kan harus dipisah, nggak bisa disamain gitu. Tapi ini nggak, jadikan satu semua, dan tempat itu memang bener-bener nggak layak sama sekali. Nah aku bakal sensor foto anak-anak ya kan, untuk jaga privasi mereka. Nama tempat juga aku nggak kasih tahu ya ceritanya. Nah lanjut lagi, setelah nyanyi-nyanyi itu tuh nanti mereka makan siang. Kadang tuh kan makan siang tuh sekitar jam 10-an gitu lah kan, jam 10 gitu. Nah jam 10 itu tuh bayangkan aja, mereka baru sarapan kan jam 7 tadi, udah makan siang jam 10 gitu. Aduh itu kan, kadang ada anak-anak tuh yang udah nggak mau makan jam 10 karena masih kenyang habis sarapan tadi itu kan. Ada yang makan, ada yang nggak makan, nggak mau makan gitu kan. Jadi kami kasih makan, dan setelah makan rupanya ganti baju. Nah ganti baju siang untuk sebelum mereka tidur gitu kan. Jadi ganti bajunya mereka digantiin baju di dapur. Bayangkan, abis mereka makan tuh kan, tempat makan tuh pasti bercecer-cecer itu segala macam kan. Nah karena tempat tuh sempit dan nggak layak, jadi 41 anak itu dikumpulkan jadi satu di dapur yang sempit. Nah sambil yang piket itu nyapu dan ngepel bagian area dapur sama ruang tamu tadi yang untuk dipakai makan sama anak-anak kan. Nah abis selesai mereka nyapu ngepel itu tuh kan nunggu kering dulu ya pelannya itu kan. Nah itu betul-betul kayak suasana di dapur tuh panas. Anak-anak tuh terutama yang kecil-kecil tuh ya, pada kayak anak-anak yang kecil itu tuh ya pada kayak nangis-nangis, teriak-teriak,
mereka tuh risau dan kayak model apa ya, kepanasan gitu kan, jadi kan 41 anak, bayangkan aja. Itu kayak main-main sebentar sama anak-anak kan, habis mereka ganti baju selesai, udah dipel, udah kering tuh, kami main-main sebentar di depan sampai jam 11. Jadi jam 11 itu mereka tidur siang. Nah, tidur siang sampai nanti jam 1 tuh bangun. Nah, itu tidur tuh, ya ampun, aku bilang kamarnya tuh sempit. Jadi bayangkan aja kamar sesempit itu tuh dijadikan satu anak-anak tuh. Terus yang kayak badannya besar-besar itu tuh ditaruh di luar. Cuman tuh tau gak sih, kayak model bantal guling. Aku tuh sampai sebelum keluar tuh aku sampai nanya dulu sama yang lain, ini bantal tuh pernah dicuci atau enggak, atau dijemur lah paling enggak gitu kan. Enggak pernah sama sekali. Itu pun cuma setahun sekali kan, itu dia ngelaundry, cuman kayak ngelaundrynya tuh dia pun ngomel-ngomel banyak ngeluarkan duit lah segala macam kayak gitu kan yang punya nih. Nah, jadi mereka tidur siang sampai jam 1, nanti jam 1 mereka bangun, itu dibangunkan kan, ada snack time sebentar, habis snack time nanti ada kayak model istirahat sebentar tuh main-main juga, lalu sampai jam 3 gitu asar kan, dimandiin sore, habis dimandiin sore mereka main juga, dikasih snack time gitu, kue-kue kan, nanti baru nunggu jemputan orang tua jam 4 sore. Kalau ada yang telat jemput anaknya, itu bakal orang tuanya disuruh bayar, kayak bayar denda gitu lah. Nah, aku selama kerja di situ tuh kayak aku ngerasa nggak sesuai sama hati aku gitu, bahkan selama sebulan kerja tuh aku udah ngerasa nggak nyaman gitu kan, karena aku waktu bulan pertama kerja belum ada dapat piket sama sekali, jadi aku tuh masih yang kayak model bantu-bantuin yang lain. Itu aja tuh kayak sekali pulang ke rumah tuh rasa pinggang capek banget gitu kan, katanya cuman ngajar, tahu-tahu harus ngerawat semua sampai nidurkan anak, mandikan anak, makaikan baju segala macam. Lalu pas lah tiba pembagian gaji. Nah, pas pembagian gaji tadi perjanjian awal kan 1,5, aku dapat cuma 1 juta. aku nanya nih sama ibu pemiliknya, Bu, mohon maaf sebelumnya, aku bilang kan, bukannya waktu saya interview waktu itu ibu bilang gaji saya 1,5, kok sekarang saya dapatnya 1 juta. Langsung marah dia bilang, kamu ini baru kerja 1 bulan udah minta gaji 1,5, yang benar aja, kamu tuh baru kerja dapat 1 juta itu udah bersyukur, udah banyak itu, katanya. Bukan gitu, Bu, tapi kan waktu saya taken kontraknya, waktu saya kerja di sini, saya dijanjikan 1,5, kenapa sekarang dapat gajinya 1 juta? Kamu dengar dari mana? Tanya kayak gitu kan. Saya dengar dari ibu sendiri yang ngomong. Aku jawab gitu. Langsung bilang, kalau ibu nggak percaya, ibu kan waktu itu ngomong depan tante saya juga. Waktu hari pertama aku ketemu ibu itu tuh kan, aku ketemu sama tantaku. Di teleponnya langsung, mana sih, katanya, mana tante kamu, sini telepon, katanya gitu kan. Telepon, di telepon nih tantaku, dinanya langsung marah-marah, nggak ada, assalamualaikum, nggak ada apa, langsung asih, katanya, ini kamu ingat nggak waktu saya janjikan gaji untuk keponakan kamu itu berapa, kata dia kan. Langsung dijawab sama tantaku, 1,5 kan, Bu, katanya. Ibu waktu itu ngomong 1,5 sama keponakan saya, ada apa, Bu, katanya. Tanya sama tante saya gitu. Kah, kamu nih sedang-sedang gak ya, katanya. Langsung dimatikan tuh telepon. Langsung kan. Padahal tante saya tuh juga dengar 1,5 gaji saya. Cuman ya udahlah gitu kan. Dia ngomel-ngomel. Terus karena waktu itu tuh aku memang kayak apa ya? Aku kan masih ada cicilan kur gitu kan. Aku pikir kalau mau minta sama orang tua pun nggak enak gitu kan, ya udahlah, ini namanya juga pengalaman kerja gitu kan. Aku pikir mau nggak mau lah, biarpun cuma 1 juta kerjaan ini segini gitu kan, ya udahlah, yang penting pun Sabtu Minggu libur juga, pikir aku kan, ya udah aku terima 1 juta itu kan. Awalnya dia ngomong, kamu daripada kamu nggak mau dengar kata saya, nggak usah kerja di sini deh, katanya. Makanya saya tuh malas mau mempekerjakan sarjana di sini, katanya dia kayak gitu. Nah,
Ya udah dah, aku terima kan, aku bilang, "Ya udah Bu, kalau memang gaji saya segitu, saya nggak permasalahkan," bilang gitu kan. Padahal aku selama kerja tuh 1 bulan tuh, kan kata dia tadi ada uang rajin kan, aku datang tuh selalu, eee, lebih awal dibandingkan jam masuk kan, absensi aku juga. Tapi karena tahu-tahu gaji aku segitu, ya udah, sebulan kedua setelah terima gaji aku nggak pernah datang awal. Aku datang pas teng teng gitu kan. Terus bulan kedua tuh aku udah mulai dapat piket, dan di situ aku benar-benar shock, dan aku ngerasa kayak ini udah nggak sesuai sama hati nurani aku nggak bisa gitu kan. Cuman aku mikir juga sayang udah lewat bulan kedua, jadi aku mau mutusin setelah nerima gaji 2 bulan, di bulan ketiga aku udah nggak mau kerja situ lagi gitu kan. Memang jadi semenjak aku protes masalah gaji itu, ibu itu tuh sama aku jadi kayak over sekali lah gitu kan. Nah, aku tuh kayak dia apa kan ya, kerjaan aku tuh kayak diawasin terus, aku cari-cari salahnya kan. Nah, setelah aku protes masalah gaji itu, ibu itu tuh langsung kayak model sama aku tuh apa ya, secara nggak langsung dia tuh belikan kami makanan semua. Jadi tuh kayak makan siang tuh dibelikan, pesan Gojek, pesan apa kayak gitu kan. Terus dia punya ikan tuh, dia merah ikannya tuh kayak ditanyain, kamu mau nggak kayak gitu. Aku sih udah tahu kayak gitu, aku nggak mau terima sama sekali. Dia belikan makanan aku nggak nyentuh, biar aku kelaparan, biar aku haus nih pun aku nggak mau makan barang-barang dia. Dan juga yang parahnya apa, air untuk minum anak-anak kenapa dikasih pandan semua kayak gitu. Aneh, aku tuh agak-agak serem mau minum airnya, entah apa gitu Kak, kayak ngerasa tuh seram banget gitu deh. Aku cuman yang nggak nyamannya tuh apa, pertama ibunya tuh jadi kayak memang ngeselin banget gitu. Jadi dia dia pernah nempelin kepalanya di tralis jendela tuh gini sambil mandangin, apa nggak serem banget gitu kan. Dia tuh kayak merhatiin aku, kayak aku tuh sedikit gerakan aku tuh sedikit itu tuh kayak apa ya, di diperhatikan dia, diawasin dia. Terus kerjaan aku tuh dicari salah-salahnya terus. Dia bilang, "Kamu tuh guru, kamu tuh di sini guru, ngajar anak tuh yang benar," kayak gitu. Nah, semua kesalahan aku tuh, apa, semua yang aku buat tuh salah di mata dia. Padahal biasa-biasanya sebelum aku protes masalah gaji tuh, aku nggak pernah tuh dikomenkan cara aku kerja kayak gitu, gitu kan. Nah, yang bikin aku, apa, udah nggak mau kerja di situ tuh, yang pertama pastinya karena sikap dari pemilik daycare kan. Mmm, Terus kedua tuh, aku kayak ngerasa, gimana ya, hati nurani aku tuh nggak bisa kerja kayak gitu. Terutama waktu bulan kedua aku kerja, aku kan udah mulai piket masak tuh kan. Aku tuh kayak ngerasa, apa ya, kayak ngerasa bersalah gitu, Pak. Istilahnya sebutuh apapun aku sama uang, bukan berarti aku tuh sampai, apa, sampai nganukan anak orang lain kayak gitu, Pak. Bukan gimana, aku juga sayang sama anak-anak itu ya. Bayangkan aja, labu labu basi, minyak goreng tuh. Aku bilang kayak, makan tuh nggak layak. Jadi pernah aku tuh udah mulai stres tuh waktu ngasih makan anak tuh. Jadi pernah aku ngasih makan anak. Uh, jadi kan seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya Sabtu Minggu kan libur. Jadi hari Jumat tuh kadang tuh masih ada bekas nasi yang dimasak di rice cooker kan. Nah, sisa nasi itu tuh disuapin sama ibu. Ibu itu hari Senin ya, kami kerja Senin paginya tuh. Nasi itu tuh dari hari Jumat, Mas. Itu tuh dari hari Jumat disuapin untuk anak-anak yang belum sarapan. Bayangkan. Aku ngerasa gimana ya? Kayak aku ngerasa nggak manusiawi sekali gitu, Pak.
itu tuh makanan kayak gimana ya, udah berhari-hari di rice cooker. Kami itu tahu dia nggak pernah masak di rumah, dia selalu beli, dan dia tuh memang nggak apa ya. Dan tahu nggak sih kalau nasi yang udah lama di rice cooker itu tuh mau dibiarkan semalam atau 2 hari pun kadang tuh, tahu kan kayak betapa keringnya nasi itu nasi itu tuh saking keringnya, dia pandai dikasihnya kuah. Kuah apa sop tuh pagi itu dia tuh dimasukin aja gitu. Dia bilang mubazir katanya masak nasi bekas saya Jumat tuh masih ada, mubazir, mau masak lagi abisin aja yang itu katanya. Dia ngomong sendiri masalahnya. Terus aku lihat tuh waktu aku masak, jadi kami itu nggak pernah belanja, yang belanja itu dia semuanya, pemilik pemilik daycare kan. Jadi dia yang belanja semua. Kami itu cuman tahu dia letakkan bahan-bahan tuh di kulkas, ya udah kita masak ada di situ aja. Nggak bisa komen kalau misalnya minyak tuh sedikit. Minyak tuh 1 botol tuh cuman 1 sendok tuh mungkin 1 sendok makan kali, pas 1 sendok makan dikasih sama dia minyak goreng tuh. Kadang goreng lauk, kayak goreng-goreng apa namanya tuh, bakso gitu tuh kan, tuh anak-anak tuh mau bersabar sama minyaknya tuh sedikit banget gitu. Terus labu basi pernah dikasih, kol yang udah busuk gitu, bukan basi sih, busuk, sayur-sayuran tuh busuk tuh banyak. Terus dikasih apa lagi ya, kayak makaroni yang berkutu. Aku sampai heran, aku sama yang lain tuh kayak bersihkan kutu-kutunya itu sama-sama kutu, dan saking udah lama disimpan barang tuh bah. Dan kami ini emang nggak berani protes nengok apa ibu itu terlalu sentimen banget gitu bah. Aku juga ngerasa kalau aku sendiri itu rasanya gimana gitu, maka aku tuh kayak aku nggak kuat terus di situ loh. Setiap hari tuh kayak aku tuh sedih banget ngasih makan anak-anak tuh makanan kayak gitu tuh, aku sedih terus terang ya. Aku tuh punya adik kecil-kecil, waktu aku nyuapin mereka dengan makanan yang kayak gitu, aku ngerasa aku nyuapin adik aku sendiri kayak gitu. Aku sebenarnya takut juga kan nggak bongkar ini, aku juga takut nyulitkan orang, tapi aku kepingin nggak ada lagi orang-orang yang bakal apa namanya, kayak model bakal nitipin anaknya sembarangan di tempat kayak gitu. Sayangnya nih selama ini banyak orang nggak tahu sebenarnya. Aku lihat tuh kan kayak termasuk ada beberapa anak kita nggak bisa samain setiap pertumbuh kembang anak tuh sama rata, kita nggak bisa kan. Jadi ada beberapa anak tuh memang yang aku ngerasa dia nih agak lama bicara, tapi tuh dia paham omongan kita, nggak ada masalah, cuman mungkin telat bicara aja gitu kan. Dibilang autis sama ibu itu, anak orang dibilang autis, bayangkan aja, autis katanya, dia tuh autis. Aku nggak tahu, setahu aku dia ini S2 pendidikan bahasa Inggris ya. Ibu ini nih S2 pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru bahasa Inggris, tapi lagaknya udah kayak psikolog terkenal, seolah-olah dia tahu anak nih telat bicara dibilangnya autis semua, sama rata kan aja tuh. Padahal sebenarnya aku yakin dia pun pendidikan anak dan segala macam tuh nyari-nyari di internet lah, nggak ada di pendidikan kayak gitu tuh, nggak ada. Sumpah aku kesal banget waktu dia ngomong anak orang tuh autis. Nyaman aja dia ngomongin anak orang tuh autis cuman gara-gara dia telat bicara. Didiskriminasi sekali anak itu tuh, kayak model dijauhkan, nggak boleh disamakan sama yang lain, nggak boleh dibaurkan sama yang lain kayak gitu. Gila sih sebenarnya, sumpah. Aku ngerasa kayak segila-gilanya aku nggak mau sampai makan uang yang kayak gitu bah. Akhirnya aku di bulan ketiga aku keluar kan, aku di bulan ketiga keluar setelah nerima gaji tuh. Pokoknya aku nerima gaji besok aku langsung keluar tanpa aku ngomong gini sama ibu itu, Bu, saya
ada keterima kerja, aku bilang kan. Aku nggak bilang aku terima kerja di mana, cuman alasan aku aja sebenarnya. Dia tahu aku ada apply ke bank, maka waktu itu dia tahu aku apply ke bank, dia bilang bank itu riba dan segala macam. Cuman aku nggak ngomong aku keterima ke bank atau apa kan, aku cuman alasan aku aja biar keluar dari situ. Bulan ketiga itu aku keluarkan, lalu dia ngomong, baru kali ini saya lihat orang nggak berpendidikan kayak kamu tuh sarjana tapi nggak berpendidikan, katanya. Kamu itu nggak sopan, nggak punya sopan santun, katanya. Sarjana, kamu kira sarjana itu ada yang apa, memangnya kamu kira kamu yang sarjana nih mau diterima sama yang lain? Syukur-syukur saya tuh mau terima kamu yang sarjana nih kerja di sini, padahal kerja orang yang sarjana tuh banyak mau kerja di sini, kata dia bilang kayak gitu. Aku diamkan aja tuh dia ngomong gitu. Aku kerja dapat gajinya kan hari sebelumnya, jadi pas aku minta izin keluar tuh besok paginya, lalu dia bilang dia nyuruh aku teken kontrak gitu, kayak ada perjanjian. Aku lupa pula isinya tuh, cuman 2 klausa sih, cuman intinya itu aku nggak boleh kayak model ya nyebar-nyebarkan atau nganukan tempat itu, kayak gitulah intinya. Nggak boleh ngadu ke pihak manapun kayak gitu. Aku takut tuh perjanjian itu disalahgunakan dia untuk itu kan. Makanya aku kemarin tuh tangan teken kontrak apa yang aku keluar tuh, aku teken kontraknya nggak tanda tangan asli. Aku cuman asal-asal aja tanda tangan itu, parah asal-asal aja. Terus aku bilang ke dia, Bu, saya tolong balikin ijazah saya, kan aku waktu daftar aku ngumpulin berkas kan, aku bilang aku minta balikin semua berkas aku takut berkas aku disalahgunakan sama dia. Dia kayaknya tuh kayak wajahnya tuh kayak dendam banget sama aku gitu, Pak. Aku takut kan, jadi lama banget dia tuh itu apa namanya tuh ngeluarkan berkas aku kan, sampai setengah jaman di kantor dia tuh ada. Akhirnya aku dapat itunya berkas aku pergi. Tapi sebelum aku ngomong sama ibu itu, aku memang udah ada rekam ucapan kami, bukti-bukti, termasuk dia ngasih makanan. Pas ngasih makan sih nggak ada, cuman foto-foto waktu aku kerja di sana tuh ada, aku nyimpan. Memang aku kayak model gimana ya, aku takut Pak masalahnya. Aku tuh paling nggak suka hidup aku tuh kayak direpotkan sama hal-hal kayak gini sebenarnya. Cuman aku tuh kasihan sama anak-anak di situ. Makanya karena aku berjuang sendiri, aku nggak bisa, kawan aku yang lain pada takut. Jadi mau nggak mau aku yang harus pergi dari situ. Sedih aku rasa meninggalkan mereka, karena selama 3 bulan aku kerja di situ tuh aku memang sayang banget sama mereka tuh. Bayangkan setiap bulan itu anak-anak itu bisa tambah 5 orang, nggak pernah mikir kita yang jaga nih nggak mampu gitu kan. Dan juga parahnya sih, aku bilang pernah teman aku yang kerja di situ sekarang syukurnya dia udah berhenti kan, jadi yang kerja di situ tuh terakhir kali tahun kemarin ya, aku nanya kabar mereka akhir tahun kemarin itu tuh udah 3 orang yang kerja, masih 3 orang. Kan berlima kan, aku keluar, terus kakak yang satu lagi itu keluar karena dia kan hamil kan. Soalnya waktu itu pernah satu lagi teman aku tuh yang kakak itu, dia hamil keguguran gara-gara banyak kerjaan di situ, saking banyaknya nggak memadai, tempat tuh nggak memadai sama sekali. Dan aku lihat mereka tuh ngedidik anak tuh cuma untuk ladang bisnis dia, bukan, nggak ada ilmunya. Ada yang didik anak kayak gitu, serius. Aku nggak tahu ilmu dari mana kayak gitu. Dia bahas filsuf Jepang lah apa segala macam, tapi untuk prakteknya tuh nggak semudah itu diterapkan omongan dari filsuf Jepang itu. Terus bayangkan aja ya, 1 bulan setiap anak itu orang tua harus bayar 800.000. Terus kalau mereka
makan makan apa namanya, makan di sana, sarapan sama makan siang itu harus bayar 200.000 sebulan. Nah, terus kalau jemputnya lewat dari jam 4 sore itu kena denda berapa belas ribu satu hari. Terus kayak model misalnya gak bayar uang makan, itu harus bawa sarapan sendiri, makan siang sendiri. Nah, terus anak-anak tuh diwajibkan setiap hari bawa kue-kue, snack-snack gitu, entah kue coklat, snack masing-masing setiap anak kan, untuk snack time katanya. Nah, kadang ada yang bawa susu, ada yang bawa biskuit gitu kan anak-anak tuh. Lalu tiap bulan orang tua tuh harus setor tisu, minyak-minyak, kayak minyak telon, minyak kayu putih, minyak-minyakan, gel rambut, hairspray rambut anak, terus bedak, popok, habis itu apa lagi tuh ya, obat-obatan, sabun, itu tuh pokok peralatan sama susu bubuk tuh kan waktu minum sebelum tidur siang itu ada minum susu, waktu minum susu kan. Nah, waktu minum susu tuh mereka harus bawa masing-masing susunya, boleh susu bubuk atau susu cair. Nah, aku bilang ya, aku terus terang aja deh, kayak model nggak layak tempat itu. Bayar 800.000 untuk anak diperlakukan seperti itu tuh, rasa aku tuh memang betul orang itu tuh hanya untuk bisnis doang, bukan untuk ngerawat anak sama sekali. Ya bisnis boleh aja bisnis, cuman bukan berarti dia harus ngezolimin anak kan, kayak gitu. Terus terang aja aku takut sih sebenarnya, kayak ngebongkar kayak gini aku tuh takut. Maka aku tuh nggak mau hidup aku tuh ribut gimana gitu kan. Ya udah, aku nggak bakal nggak bakal sebut nama tempatnya. Cuman aku harap dengan hal ini, aku ingin orang-orang tua tuh yang punya anak, mau nitipin anaknya, pikir ratusan kali, disurvei dulu tempatnya, dicek dulu tempatnya layak atau enggak, terus searching banyak-banyak, cari tempat itu kalau memang udah pantas menurut kita, udah pas menurut kita, jangan cuman hanya karena murah berapa ratus ribu kayak gitu. Aku bilang memang waktu aku keluar kan, di bulan ketiga tuh dia ngasihkan aku gaji, aku full dikasihkan ke dia kan. Nah, dia ngerasa dia udah sedekah sama aku, tapi aku keluar bukan masalah gaji sebenarnya, sikap dia yang kayak gitu. Apalagi nengok anak-anak tuh, beberapa anak-anak tuh kalau sama dia tuh udah rewel gitu. Dia tuh nyuruh kita sabar untuk ngerawat anak, tapi kadang-kadang aku lihat dia nyuapin anak itu baru 3 sendok aja udah langsung diserahkan ke kami. Aku bilang aku nggak habis pikir sih, dia kayak model tega banget, labu busuk pun disuruh kami masak untuk anak-anak itu. Bayangkan aku nyuapin anak-anak, aku masak untuk anak-anak tuh dengan bahan-bahan kayak gitu. Kalau kami protes, dia makin merepek, makin ngomel. Serius, kemarin tuh kayak masalahnya aku ribut kayak gini nih, imbasnya bukan cuma ke aku tapi ke tante aku juga. Aku nggak nyaman dong sama tante aku ya, gara-gara aku keluar gini nih, di tempat kerja tante aku disusahkan sama dia. Aku bukan gimana ya, aku bukan nggak bisa ngomong ke ke sosial media nih siapa yang punya namanya, tempatnya di mana, bisa aja aku ngomong. Aku ngerasa aku harus jaga privasi orang, cuman aku harap tuh nggak adalah orang-orang tua yang mau nitipin ke tempat yang nggak layak kayak gitu, biar murah sekalipun. Anak dikasih makan makaroni berkutu, bayangkan aja. Kita bayar, masalahnya kita tuh bayar. Terus perlengkapan lain juga, anak-anak pun kadang
datang ini bawa air minum sendiri kadang-kadang. Bekal pagi makan siang udah ada beres. Misi yang jaganya guru-guru, katanya sih guru, sebenarnya sih pengasuh anak namanya. Kami pengasuh anak di situ sih ngerasa udah sepenuh hati ngerawat mereka. Tapi kan memang tempat tuh nggak layak, itu intinya aja itu. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah datang ke channel aku, nonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terus aku tunggu komentar dari kalian. Terima kasih, see you next time.